Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matit tarbiyatil islamiyah. Nahmaduhu subhanahu ila daris salamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus PRM Condong Catur Timur matur nuwun sampun kersa ngundang kula. Alhamdulillah kula remen sanget saestu saged sowan silaturahim kali sedaya PRM PRA wonten Condong Catur Timur menika. Mudah-mudahan mangke Condong Catur Barat saged nyontoh nggih saling berbales insyaallah. Alhamdulillah wonten Condong Catur Barat menika tembe wonten pengawasan rutin bulanan. Setunggal satus pindah ingkang rutin nggih saking masjid masing-masing menika wonten. Pramila alhamdulillah para bapak lan ibu sedaya, para ustaz-ustazah sekalian, alhamdulillah syukur menika kalimat ingkang kedah tansah kula lan panjenengan aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala atas sedaya nikmat ingkang sampun Allah aturaken dumateng kula lan panjenengan. Alhamdulillah para rawuh sedaya, kita itu hidup kadang-kadang perlu merefleksikan diri ya Bapak-bapak sekalian. Sejatinya kita itu hidup cari apa, begitu ya Bapak sekalian ya. Cari gelar. Di Indonesia kadang-kadang juga diragukan gelarnya ya. Bahkan yang sudah jadi pejabat juga diokrok-okrok itu ijazahnya asli apa enggak gitu ya Bapak sekalian. Ya alhamdulillah Bapak sekalian, Rasulullah SAW itu sering mendiko kita sebagai manusia itu mestinya yang patut kita cari itu adalah gelar atau jabatan khairun nas gitu ya. Adalah sebaik-baik manusia. Kalau disingkat apa ya? KHN mungkin ya. Khairun nas begitu ya. Kalau gelar apa? Sarjana, dokter, insinyur gitu. Itulah yang memberi gelar siapa Bapak Ibu? Manusia atau kampus ya. Tapi kalau khairun nas itu adalah gelar jabatan yang melabeli, yang memberikan gelar itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketika kita hidup ingin mencari khairun nas atau jabatan khairun nas, maka sesungguhnya yang dibekali Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu senjatanya atau modalnya
adalah mata hati. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan mata kepala. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan khususnya surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj menika surat berapa Bapak Ibu? Surat 22 ya. Ini kan lagi musim haji ya Bapak sekalian. Al-Hajj ya, surat haji, ayatnya ya ayat 46 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah mendikau Bapak Ibu sekalian, mengapa kalian tidak melihat bumi dan seisinya ya? Afalam yasiru fil ardh. Kenapa engkau tidak melakukan perjalanan melihat bumi ya, dari ujung barat sampai ujung timur? Fatakuna lahum, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita qulubun, yaitu mata hati sekalian. Qulub, nah, hati ya. Ya'qiluna biha, yang Allah memerintahkan dengan mata hati itu kita bisa berpikir dengan baik Bapak sekalian. Au adzanu yasma'una biha, atau Allah juga memberikan kepada kita telinga Bapak sekalian ya, yang bisa kita gunakan untuk mendengar dengan baik. Akan tetapi Bapak sekalian, fa innaha la ta'mal absar, akan tetapi Bapak sekalian, kita kebanyakan itu tidak bisa melihat dengan baik. Sebabnya apa Bapak sekalian? Sebabnya kita itu bukan karena buta mata kepala kita, walakin ta'mal qulub, akan tetapi karena kita buta mata hati kita, allati fis sudur, yang mata hati itu terletak di dalam dada kita. Nah, Bapak Ibu, menika pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dapat gelar apa dari Bapak Ibu sekalian? Khairun nas, gelar KHN ya. Maka yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian itu adalah dengan mata hati Bapak sekalian, adalah dengan qulub, yaitu mata hati. Ini contoh Bapak Ibu sekalian. Kalau ada di sini curug seger Bapak sekalian, lalu yang sebelah kiri Bapak Ibu sekalian jeruk agak busuk ya. Ya, kecut, boleh katakan kecut, masih hijau ngaten nggih. Yang ini kuning, ketoke manis, seger. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih yang mana? Ya, yang kuning, seger, manis. Begitu ya Bapak Ibu sekalian? Setuju? Setuju. Itu karena Bapak Ibu pakai
menggunakan apa memilihnya? Mata kepala. Padahal ini jeruknya cuma ada 1, sementara jamaahnya ini ada 100. Yang jelek tadi, jeruk jelek itu kecut, itu jumlahnya banyak. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin dapat gelar apa tadi Bapak Ibu? Khairun nas, maka kita melihatnya dengan mata hati. Kalau kita melihat dengan mata hati, maka kita akan memilih jeruk yang kecut, jelek. Mempersilahkan orang lain mengambil jeruk yang manis, yang seger. Betul Bapak Ibu sekalian? Loh, katanya ingin dapat gelar apa? Khairun nas. Jadi Bapak Ibu sekalian, sering kita bertengkar, sering kita bermuka masam kepada tetangga kita, sering kita ungkur-ungkuran, itu karena kita memakai mata kepala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menggunakan 2 mata sekaligus, terlebih kita menggunakan mata hati, Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah kalau kita menggunakan mata hati, kita bisa menjauhkan hal-hal yang dicintai oleh manusia untuk kita berikan kepada manusia yang lain, daripada kita mengambilnya untuk kepentingan sendiri. Betul Bapak Ibu? Betul nggak? Contoh Bapak Ibu, ada tetangga mungkin rumahnya sempit, jadi nggak punya tempat untuk membuang sampah dengan baik. Terus kadang-kadang tetangga ini membuang sampah di depan halaman kita. Rasanya hati ini apa Bapak Ibu? Mangkel dongkol. Begitu Bapak Ibu? Betul ya? Umumnya karena kita menggunakan mata kepala, bukan mata hati. Kalau kita menggunakan mata hati, maka kita akan melihat itu sebagai peluang pahala. Alhamdulillah, saya mendapat peluang pahala untuk membersihkan halaman saya. Betul Bapak Ibu? Ini kayaknya kok berat sekali nih. Kok kayaknya berat sekali? Loh, katanya ingin dapat gelar apa? Khairun nas. Bapak Ibu, kalau kita menceritakan keburukan orang lain itu enak apa enak Bapak Ibu? Enak ya. Itu yang disebut apa? Gosip. Bapak Ibu, Al-Quran itu sudah mengingatkan bahwa gosip itu bukan berbagi informasi, tapi gosip itu adalah berbagi gulai bangkai darah saudaranya sendiri yang digosipi. Nah, ini kalau kita melihat dengan mata hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan pada kita tentang perilaku gosip. Apalagi sekarang gosipnya pakai TV, sosmed begitu ya. Pokoknya kalau melihat TV yang gosip sudah setengah jam nggak terasa.
Padahal gosip itu apa tadi Bapak Ibu? Iya, berbagi gulai bangkai darahnya saudara yang kita gosipi. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah mendikau atas surat Al-Hujurat ayat 12. Ini yang diingatkan adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang menggunakan mata hatinya. Hai orang-orang beriman, hendaknya engkau jauhkan dari banyak berprasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah olehmu kebanyakan dari berprasangka. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya berprasangka itu adalah ismun. Ya, makanya fa ya, bukan sin ya. Kalau ismun itu nama, tapi kalau ismun itu adalah dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka Allah mengingatkan kepada kita sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, dosa itu atau kecurigaan itu Bapak Ibu sekalian adalah kita membicarakan atau menggunjing ya keburukan orang lain. Nah, maka Allah sampaikan ketika kita menggunjing, membicarakan keburukan orang lain, itu sama kata Allah Subhanahu wa taala, kita sedang memakan bangkai dari saudara kita sendiri. Bapak sekalian, Bapak Ibu, daging yang sudah busuk aja nggak enak, ini bangkai Bapak sekalian, bangkai yang kita makan. Itulah perumpamaan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu terhadap orang-orang yang suka gosip. Orang yang melakukan gosip itu dia tidak menggunakan mata hati. Oh, ini kebenaran Mas, gitu ya. Yang kita ceritakan fakta, begitu. Nah, itulah kalau kita membicarakan orang lain yang tidak ada orangnya, itu namanya gosip. Walaupun benar Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, apalagi kalau yang kita bicarakan dengan orang lain itu orang lainnya tidak ada di tempat yang kita bicarakan salah, itu namanya fitnah. Itu lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi Bapak Ibu, lalu bagaimana supaya kita terhindar dari memakan bangkai saudaranya sendiri? Ya, kita lebih baik apa Bapak Ibu? Begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita saat ingin menjadi apa tadi, dapat gelar apa Bapak Ibu? Khairun
nas itu supaya bisa nyaman hidupnya, kita itu terikat dengan 3 sekeliling kita ya Bapak Ibu. Yang pertama yang sering kita lihat siapa Bapak Ibu? Manusia lainnya. Saya ketemu Pak Amrozi, saya ketemu Pak Budi, saya ketemu Bapak Ibu yang lain. Yang kedua Bapak Ibu, saya ketemu saya sendiri gitu ya. Yang ketiga, saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi khairun nas ketika kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, Bapak Ibu, Rasulullah menggarisbawahi kalau kita ingin menjadi khairun nas Bapak Ibu di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mengabari khairun nasi indallahi, sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah asyadduhum hamasan liqiraatil Qur'ani wa dirasati. Orang yang terbaik di sisi Allah, yang pertama kata Rasulullah, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, adalah orang yang terbaik dalam membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Apa maksudnya Mas Gila? Maksudnya adalah orang yang paling semangat membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Kalau semangat kira-kira kita semua bisa ya Bapak Ibu ya? Sakit mboten? Sakit nggak? Nek semangat niku mboten ustad, mboten santri niku sama. Ustad nggih kadang-kadang males gitu ya. Santri kok meneh. Santri kok meneh males bin colas. Nah, Bapak Ibu, sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang yang paling bersemangat di dalam membaca Al-Quran dan paling semangat dalam mempelajarinya. Hadis yang lain, Rasulullah mengingatkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah orang yang mau mengajarkan Al-Quran dan mau belajar. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang paling baik khairun nas di sisi Allah ikan sepidan apa Bapak Ibu? Paling bersemangat membaca Al-Quran, paling semangat mempelajari Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, monggo sarang-sarang berusaha membaca Al-Qurannya yang terbaik. Ya, belajar tahsin, belajar tafsir, ngaten nggih Bapak Ibu sedaya. Karena itu adalah cara kita mendapat apa? Ijazah sebagai apa? Khairun nas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur Bapak sekalian kita bisa menghafal Quran. Syukur kita bisa memahami tafsirnya. Nah, Bapak Ibu kan semua sudah pegang HP ya Bapak Ibu ya. Kalau tafsir itu mudah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu daripada buka apa? YouTube, buka apa lagi? Kalau anak muda IG gitu. Terus apa? Kalau yang agak jadul ya kayak saya apa? Facebook begitu ya. Anak-anak muda nanti bukanya X gitu ya. Dulu namanya Twitter gitu ya. Mbok ganti yang dibuka. Kenapa Mas? Yang dibuka tafsir web.com misalnya begitu ya. Itu yang bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Arab misalnya
tafsir.app misalnya, begitu ya. Ini mohon maaf, saya tidak buka laptopnya. Jadi Bapak Ibu, itu kriteria pertama. Kalau kita ingin dapat ijazah apa Bapak Ibu? Khairun nas di sisi Allah adalah orang yang paling banyak baca Al-Qur'annya dan paling semangat mempelajarinya. Siapa di antara kita yang satu hari sudah 1 juz Bapak Ibu sekalian? Bismillah ya Bapak Ibu ya. Mas, buat apa baca Quran banyak-banyak? Betul. Tapi insya Allah kalau kita punya target sehari 1 juz, kita akan meluangkan waktu. Nganter gak Bapak Ibu? Daripada kita gak punya target. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah afdaluhum nafsan wa aktsaruhum ilman wa fahman fiddin. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang yang paling baik ilmu agamanya, orang yang paling faqih agamanya. Apa maksudnya Pak Ustaz? Maksudnya adalah sebaik-baik manusia yang paling bersemangat belajar ilmu agama. Insya Allah kita termasuk ya Bapak Ibu, malam-malam kita berangkat ke masjid Baitur Rahman ini untuk mendalami ilmu agama. Bapak Ibu, presiden kita yang ketiga siapa namanya? Prof. Bahrudin Yusuf Habibie ya. Itu menyesal Bapak Ibu, kenapa saya dulu gak belajar tafsir Al-Quran, kenapa saya dulu gak belajar usul fikih, kenapa saya dulu gak belajar bahasa Arab, kenapa dulu saya gak belajar akidah yang mendalam, kenapa saya dulu gak belajar ulumul Quran. Nah Bapak Ibu, yuk tidak apa-apa, kita itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seberapa hasilnya. Yang dilihat oleh Allah apa Bapak Ibu? Prosesnya. Betul. Prosesnya Bapak Ibu. Bapak Ibu pirsa Kiai Haji Sunardi Sawi nggih. Pirsa nggih? Pak Sunardi Sawi. Menika bercita-cita itu meninggalnya sedonya di Mekah. Karenanya beliau hampir setiap bulan itu umroh. Tapi Allah takdirkan semangatnya yang luar biasa, meninggalnya di Yogyakarta. Bapak Ibu, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semangatnya untuk mendapatkan ya ilmu terbaik. Nah, karenanya Bapak Ibu, yuk kita sama-sama niatkan kalau bisa setiap hari kita belajar melalui apa? YouTube. Sekarang kan di YouTube kita bisa melihat Ustadz Adi Hidayat ya, Ustadz Fatur Rahman Kamal dan ustadz-ustadz yang lain, kita bisa lihat ya. Nah, tapi yang penting Bapak sekalian, ilmu itu apa? Diamalkan ya. Ilmu yang penting diamalkan. Nah, jangan sampai kita ilmunya hanya sampai nopo teori. Ngaten ya. Pramila apapun yang kita dapatkan Bapak Ibu, kita sama-sama amalkan. Yang ketiga Bapak sekalian, yang ketiga, ketika kita ingin jadi khairun nas, sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah aktsaruhum litahqiqi ala darajatit taqwa, adalah orang yang paling hebat ketakwaannya. Apa maksudnya? Adalah orang yang paling bersemangat untuk mencapai derajat ketakwaan. Siapa mereka? Adalah mereka tentunya yang rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin infak, rajin sedekah, dan rajin berbuat amal kebaikan yang lain. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian.
itu 3 hal supaya kita mendapatkan apa Bapak Ibu? Khairun nas di sisi Allah. Yang 9 apa Bapak? Semangat membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Yang kedua, semangat untuk belajar agama ini ya. Semangat Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga, semangat untuk meningkatkan ketakwaan yang luar biasa. Yang penting semangat Bapak Ibu sekalian. Kita dengar Bapak Ibu, Masya Allah, dulu hadis Rasulullah SAW menceritakan ada seorang pembunuh sadis. Dia sudah membunuh 99 nyawa Bapak sekalian. Enggak tanggung-tanggung Bapak sekalian. 99 nyawa sekalian. Lalu kemudian si penjahat kelas kakap ini datang kepada pendeta. Apakah mungkin saya bisa diampuni? Kata pendeta tadi, enggak ada pintu maaf bagi penjahat kayak kamu. Maka si penjahat ini langsung mengendapkan 100 nyawanya terhadap si pendeta tadi, tebas lehernya, genap 100 ya. Lalu datanglah dia ke seorang ulama. Mungkinkah saya bisa diampuni dosa-dosanya? Maka ulama ini karena dia paham Al-Quran, dia paham bahwa Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Maka ulama tadi menyarankan kamu harus segera pergi ke desa yang banyak orang solehnya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita di Condong Catur Timur termasuk banyak orang solehnya, alhamdulillah. Maka Bapak sekalian, ini penjahat kelas kakap ini kemudian segera menuju ke kampung yang banyak orang solehnya. Saat berjalan menuju kampung yang banyak orang solehnya itu, Allah takdirkan dia meninggal di tengah jalan. Nah, saat dia meninggal, malaikat penjaga surga dan malaikat penjaga neraka itu tempur, saling merebut dirinya, gitu ya. Ini bagianku, kata malaikat neraka. Kata malaikat surga, enggak. Dia walaupun pembunuh 100 nyawa, dia sudah mau bertobat. Ini bagianku, gitu. Malaikat penjaga surga dan penjaga neraka ribut. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kalau begitu hitung, dia lebih dekat kemana? Apakah dari kampung asalnya yang penuh penjahat, atau dekat ke kampung yang penuh orang bertakwa? Maka diukurlah. Nah Bapak Ibu sekalian, hasilnya dia lebih dekat ke kampung tempat dia akan menuju ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya Bapak Ibu sekalian, sehingga dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini contoh yang paling ekstrim. Dia mau berusaha bertakwa, maka Allah jadikan dia sebagai khairun nas. Baik Bapak sekalian. Yang kedua Bapak sekalian, yang kedua yaitu orang yang baik itu berhubungan diri sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya riwayat Imam At-Tabrani, riwayat Imam At-Tabrani dari Ibnu Umar, beliau mengatakan khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia itu adalah yang terbaik akhlaknya, Bapak sekalian. Ahsanuhum, Bapak sekalian. Ahsan itu tidak sekedar hasan ya, Bapak sekalian. Kalau ahsan itu sudah level paling atas, Bapak sekalian. Apa maknanya? Bapak Ibu, kalau saya tanya, Bapak Ibu ke masjid ini niatnya apa, Bapak Ibu? Beribadah. Nah, kalau itu namanya amal Bapak Ibu masih amal baik, amal hasan ya.
Bapak Ibu kesini itu mencari apa? Mencari ilmu. Nah, kalau itu namanya amal ibadahnya masih amal ibadah yang baik, ya, yang hasan. Terus Bapak Ibu kesini untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu, ya. Itu namanya masih, iya, amal baik, belum amal ihsan. Apa yang dimaksud amal ihsan, Bapak sekalian? Yang dimaksud amal ihsan, Bapak sekalian, itu yang pertama, itu kita ketika melaksanakan amal ibadah itu semata-mata kita mencari rahmat Allah, Bapak sekalian. Rahmat Allah. Kenapa, Bapak sekalian? Karena kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, ya, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Begitu, Bapak sekalian. Contoh, Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali, ulama yang luar biasa, Bapak sekalian. Ilmunya luar biasa, ya. Kefakihan ilmunya luar biasa. Tapi beliau ketika proses masuk surganya, Bapak sekalian, itu ditimbang apa yang menjadikan beliau masuk surga. Itu ketika beliau sedang menulis kitab, beliau berhenti, lalu kemudian ada lalat yang menempel di penanya. Kemudian Imam Ghazali dengan sadar sepenuhnya lalat itu adalah makhluk Allah yang perlu dikasihi, maka beliau menunggu sampai lalat itu kenyang menghirup penanya, sampai kemudian lalat itu terbang kembali. Disitulah Bapak Ibu sekalian yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan rahmatnya kepada Imam Al-Ghazali. Itulah yang menjadikan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat sehingga surga baginya. Sederhana kan Bapak Ibu? Masuk surga sederhana kan? Yaitu dengan cara mencari apa, Bapak sekalian? Rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau di keluarga, mohon maaf ya Bapak-bapak, kalau istrinya cerewet berarti mohon maaf. Kalau kita mencari rahmat Allah, kita anggap itu sebagai peluang pahala, gitu ya. Sebaliknya ibu-ibu, kalau bapak-bapak yang suka marah, kalau kita ingin mencari rahmat Allah, itu kita anggap sebagai peluang pahala. Alhamdulillah ya Allah, istriku masih suka cerewet, gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, ini peluang pahala. Ya, ibu-ibu juga sama. Alhamdulillah ya Allah, bapak masih suka marah-marah, ini peluang pahala. Karena ini yang mendatangkan rahmat Allah. Jadi sesungguhnya kalau ada alhamdulillah suamiku baik sekali, gitu ya, itu yang beruntung istrinya atau suaminya, Bapak Ibu? Kalau alhamdulillah ya Allah suamiku baik sekali, itu yang baik siapanya, Bapak sekalian? Iya, berarti Bapak sekalian harusnya kita bersyukur kalau misalnya ya Bapak Ibu, ini ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik akhlaknya. Ya Allah, alhamdulillah tetanggaku sudah membuat hatiku mangkel terus. Alhamdulillah, saya besok akan kirim
misalnya Pak, sego gudeg misalnya ya. Bapak Ibu, itulah yang dilakukan para ulama, Bapak Ibu ya. Ketika beliau jalan begitu ya, lalu mendengar ada di dalam rumah itu seorang ibu-ibu sedang menggunjing dirinya. Maka ulama tadi segera pulang ke rumah, lalu kemudian minta istrinya membelikan makanan yang paling enak. Dan selanjutnya minta istrinya mengantarkan makanan yang enak tersebut ke orang yang telah menggunjingnya. Begitu Bapak sekalian. Itu siapa? Ulama. Terus. Iya. Bapak Ibu, jadi kalau kita ingin dapat khairun nas, maka apa Bapak sekalian? Ahsanuhum khuluqa, yaitu sebaik-baik akhlaknya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau di masjid ini, mohon maaf ya Bapak Ibu, misalnya ada marbot ya Bapak sekalian, ada marbot di sini Bapak sekalian. Ada 3 ya misalnya. Ya Allah, marbotnya sibuk semua. Gak ada yang sempat azan duhur karena mungkin mahasiswa ya. Maka takmir yang khairun nas, ketua takmir sempat Budino maka ketua takmir yang khairun nas dia akan datang ke masjid untuk azan. Karena ahsanuhum khuluqa, setelah azan dia beli makan siang yang enak disiapkan di ruang marbot. Begitu Pak Budi. Itu khairun nas ahsanuhum khuluqa. Kalau ada marbot lalu nggak azan zuhur, kemudian ketua takmirnya menasehati, itu namanya ketua takmir yang baik. Belum ahsanuhum khuluqa, belum sebaik-baik akhlak. Kapan Bapak Ibu? Mau sholat Jumat, marbotnya 3 kemana ini? Karpet masih kotor, tempat wudhu masih kotor. Kalau ketua takmirnya apa? Khairun nas, itu apa tadi? Ahsanuhum khuluqa. Maka ketua takmirnya ambil itu sikat, ambil itu deterjen, gosok tempat wudhunya, lalu ambil itu pencuci karpet, pembersih karpet, dibersihkan karpetnya oleh ketua takmirnya. Itu namanya ketua takmir yang khairun nas. Apa tadi? Ahsanuhum khuluqa. Nikmat sekali nih ngono marpote. Loh, Pak Bu, kita itu katanya ingin dapat apa tadi? Khairun nas. Maka kriteria khairun nas untuk diri sendiri itu adalah apa? Ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik akhlaknya. Pak Bu, kalau ada tetangga misalnya ya, ini tanggal tua kan, tanggal 24 ya, datang ke rumah pinjam uang gitu ya, gitu. Kira-kira ini tanggal tua, apa jawabannya? Bu, nyun sewu, niki tanggal tua, kebetulan dapur harus nyala. Anak saya kemarin baru masuk kuliah atau baru masuk daftar SMA, daftar ulang, sehingga uang saya habis. Kalau bisa saya dipinjami gitu ya. Apa kira-kira jawabannya? Memangnya yang daftar ulang cuma dirimu. Anakku sing pertama daftar kuliah, sing kedua mlebu SMA, ketiga mlebu SMP, keempat daftar SD, semuanya di sekolah Muhammadiyah. Tepok cinta ini. Pak Bu, kalau jawaban seperti itu namanya jawaban yang baik ya. Belum jawaban yang
ahsanuhum khuluqa. Belum jawaban yang terbaik akhlaknya. Gimana Bapak Ibu? Kayaknya kok berat sekali ini. Atau ini ada takmir masjid Baitur Rahman nih, datang ke rumah gitu ya. Ini masa-masa kayak gini. Pak Bu, ini masjid lagi butuh pembangunan halaman depan, teras depan untuk kondok, butuh dana sekitar misalnya 12 juta gitu. Apa jawabannya Pak sekali? Pak, mbok ya nek golek sumbangan ikut timingnya yang tepat. Ini timingnya itu bayar sekolah anak tahun baru, ajaran baru Pak. Mbok diundur dulu begitu. Itu jawaban yang ya logika, pakai mata kepala. Tapi kita ingin mencari apa Bapak sekalian? Ahsanul khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Kira-kira apa jawabannya Bapak sekalian? Apa? Bapak Ibu, Rasulullah juga mencontohkan Bapak Ibu ya. Rasulullah mencontohkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah itu kalau didatangi orang yang atau sahabat yang minta kepada Rasulullah, itu kalau Rasulullah punya langsung cash dikasih Bapak. Kalau Rasulullah nggak punya, Rasulullah itu ngasih bentuk lain. Misalnya, ini hadisnya juga sahih sekali. Ada sahabat tukang cari kayu datang ke Rasulullah mau minta bantuan. Maka Rasulullah kebetulan tidak ada uang. Rasulullah berpikir, apa pekerjaanmu wahai ashabi, wahai sahabatku? Saya pekerjaannya mencari kayu ya Rasulullah. Baik, saya mohon maaf tidak punya uang hari ini, tapi saya punyanya kapak yang kau bisa gunakan cari kayu. Mau? Gepun purun ya Rasul. Maka Rasulullah kasihkan itu kapaknya. Pak Bu, itu Rasulullah ya. Nah, Bu, kalau nyuwun tulung utang, pinten 50.000 nggih napa to? Nggih tumbas bensin niku motorku bensinnya tengah. Ya Allah, aku ya lagi mepet iki. Kok tumbas blojo ya kurang. Tapi iku motorku bensinnya full, bisa apa gowonan motorku. Ada Bapak Ibu kita yang seperti itu. Itu contoh Rasulullah yang ahsanuhum khuluqa. Atau enggak Bapak Ibu? Yang ketiga Bapak sekalian, khairun nas, yang ketiga adalah kita berhubungan dengan orang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW, adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukan hanya bermanfaat, anfa'uhum, yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Bapak Ibu, yang paling banyak manfaatnya kita itu bisa belajar dari nopo Pak? Ya, dari nopo Pak? Saking wit krambil Pak. Nopo? Klopo. Pak Bu, wit klopo niku pertama, orang itu kalau mau ngambil manfaatnya diapakan sekarang? Badannya itu diinjak-injak, dinaiki. Begitu Mas Ran? Betul Mas Ran? Wit klopo diinjak-injak, protes mboten Mas? Mboten kan Mas Ran? Bar niku napa Mas Ran? Setelah sampai di atas diapakan? Pentil gitu ya, pelintir, nggak tahu Mas Ran? Pelintir, nggak? Wit klopo nangis mana Pak?
dipelintir. Setelah diinjak-injak, dipelintir. Leres bahasa? Leres. Nah, dipuntir bahasa sekarang ya. Kita kalau dipelintir, dipuntir, nesu bahasa. Ya. Nah, perlu dilawan ya. Kesempatan ibadah. Setelah dipuntir, dipelintir, setelah lepas, diapakan sekarang? Ganti mas sekarang. Gitu kan. Kedebu ngatur mas kan? Terus ngatur mas kan? Wait lama nangis bapak kan? Botan mas kan? Nesu mas kan? Botan. Niku pimpinan mau kerambil kok. Diinjak-injak, terus dipelintir, dipuntir, terus dibanting mas sekalian. Kerambil nangis, kerambil nesu, ngoten. Lajeng ping sekawan, nek badhe dimanfaatkan apa? Iya, dikuliti mas, dikuliti, dibacok-bacok, kerambil nangis ngoten. Boten, nesu boten. Boten. Nggih to Bapak sekalian. Lajeng setelah dikuliti, dinapa? Dikepruk Bapak sekalian. Ping 5 niku. Dikepruk Bapak sekalian. Kerambil nangis boten. Boten, ngamuk boten. Boten saged. Boten. Setelah dikepruk, dicungkil Bapak sekalian. Terus boten Bapak sekalian. Ping 6 Bapak sekalian. Dicungkil Bapak sekalian. Terus guys. Terus. Lajeng setelah dicungkil, diparut Bapak sekalian. Ping 7 niku lho. Nggih to? Betul Bapak? Setelah diparut, diperes Bapak sekalian. Betul nggih? Setelah diperes, buang ampasipun. Bapak Ibu sekalian, apakah pohon kelapa kapok Pak sekalian? Boten, selalu berbuah. Terus boten, selalu memberikan manfaat kepada manusia, selalu memberikan kemanisannya kepada manusia. Bapak Ibu, itulah pelajaran terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Buah kelapa Pak sekalian, dari mulai diinjak-injak, lalu dipelintir, lalu dibanting, lajeng dikuliti, lajeng dikepruk, diparut, diperes gitu ya. Niku buah kelapa tahan banting dan selalu memberikan kemanisannya. Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi khairun nas Bapak sekalian, maka Bapak Ibu sekalian, bernafaslah yang panjang untuk selalu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Bapak Ibu, contoh Bapak sekalian, kalau kita ke pasar, lalu biiznillah itu bahasa Jawanya apa? Dilalah gitu ya. Itu uang kita jatuh Bapak sekalian, dompet kita jatuh. Maka kalau kita khairun nas, kita akan mengucapkan rapopo. Kita memberikan manfaat kebaikan kepada kutil katanya, kepada pencopet atau kepada yang menemukan uang. Leres apa leres bahasa? Yes. Kata yang berat banget dari Jawa. Pak Bu, kalau kita mohon maaf ya, ditipu orang, kalau kita menggunakan mata kepala, maka kita marah, nesu. Ya Allah, jenengan boten pirsa ya Allah, iki tanggal tuwa ya Allah, kok iso aku ketipu ya Allah gitu. Ini kalau kita menggunakan mata kepala.
kepala. Tapi kalau kita menggunakan al-qulub, mata hati, kita ingin menjadi apa Bapak sekalian? Khairun nas, yaitu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat terbaik pada orang lain. Tidak apa-apa, uang saya alhamdulillah mudah-mudahan dimanfaatkan sama yang nemu, mudah-mudahan dimanfaatkan sama pencopet. Alhamdulillah. Kayaknya kok berat sekali Bapak sekalian. Pak Bu, jadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia. Seperti buah kelapa tadi, tidak pernah habis rasa manisnya, walau kita itu diinjak-injak, walau kita itu dipelintir, walau kita dibanting, kita dikuliti, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa memberikan kemanisan kepada orang lain. Leres Bapak Ibu. Coba kalau buah kelapa itu tukang nesu, coba kalau pil kerambil niku bales dendam, awake dhewe gak mungkin makan rendang, gak mungkin makan lode, gak mungkin makan anje, sing enak-enak kan seko kerambil, gudeg ya, kudu nganggo kerambil. Pak Bu, jadi kalau kita seperti pohon kelapa, luar biasa, orang itu akan selalu senyum kepada dan cinta serta rindu kepada kita, walau sebenarnya dia itu menginjak-injak kita. Betul nggak Pak Ustaz? Bapak Ibu selalu rindu kerambil kan? Padahal Bapak Ibu menginjak-injak, melintir, banting, muliti, meres gitu ya, marut, tapi Bapak Ibu tetap cinta dan rindu. Itulah orang yang khairun nas, yaitu sebaik-baik manusia yang selalu memberikan amal terbaik, manfaat terbaik kepada orang lain. Baik Bapak Ibu, karena sampun jam 9 Bapak Ibu, jadi ngaji kita malam ini kita ingin cari apa Bapak sekalian? Rahmat Allah agar kita menjadi apa? Khairun nas. Ada 3 yang tadi. Kalau kepada Allah, sebaik-baik manusia adalah yang pertama apa? Banyak baca Al-Quran. Yang kedua, banyak berilmu. Yang ketiga, banyak bertakwanya. Lalu untuk kita kepada diri kita khairun nas adalah ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik akhlak. Kalau kita khairun nas kepada orang lain adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Ngaten Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi khairun nas, baik kepada Allah, kepada diri sendiri maupun kepada sesama manusia yang lain. Maturun, mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangannya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menjadi khairun nas, manusia yang terbaik, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW sebagai contoh suri tauladan terbaik dalam kehidupan kita. Maturun, mohon maaf kalau banyak kesilapan dan kesalahannya. Terima kasih. Nun wal qadari wa ma yas'urun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.